Aku tuh suka gemas aja gitu lihat katanya negara gimana caranya kita meningkatkan pendapatan gitu kan. Ya. Sedangkan kita punya nih di depan mata. Kembali lagi di Politisi, di mana konten-konten politik adalah tontonan favorit anak muda di Inggris. Kembali lagi bersama saya Tretan Muslim. Saya Dea. Kania Cita dan ada Dea di Ya. sini. Ini ngomongin apa lagi nih, Kia? Nah, kita ngomongin anggaran dan Ya. aset negara mungkin nanti at some point. Kita mulai dari urusan duit lah ya. Ya. Hari ini ngomongin urusan duit negara. Duit negara nih kadang-kadang orang bilang apa ya? Kok kayaknya nggak efisien nih penggunaannya gitu ya. Ada kayak pemborosan. Ini menurut orang-orang tapi Menurut orang-orang. bukan menurut kita. Gimana maksudnya? Coba dari kawan dulu. Ya, kalau aku sih, ya paling yang sering aku lihat kan misalnya anggota DPR rapat di hotel gitu. Dan hotelnya nggak mungkin hotel bintang 2 gitu, nggak mungkin hotel melati. Maksudnya apakah ada bedanya kalau di hotel lebih mahal keputusannya jadi bagus banget? Ya, mungkin gitu, ya kan? Kenapa tuh? Dan itu memang ada anggarannya, apa anggarannya misalnya gini, ini pokoknya boleh, ini ada anggaran meeting di hotel. Apakah bisa mereka mengajukan, jangan hotel ini dong, hotel yang ini dong. Nah, itu apakah sebebas-bebasnya mereka mau di hotel manapun gitu? Mungkin dari awalnya dulu. Ya. Penggunaan anggaran untuk tahun depan kan disusunnya tuh di bulan November biasanya. Oke. Dan nanti untuk masa 17 Agustus atau November tahun berikutnya. Ya. Biasanya tuh posnya udah ada masing-masing tuh. Misalnya pos untuk pembaharuan gedung misalnya. Lalu Oke. ada lagi pos untuk pelatihan. Ya. Ada juga pos untuk kegiatan-kegiatan misalnya rapat tahunan di hotel-hotel gitu. Memang agak kurang fleksibel lah kadang-kali gitu ya penyusunan itu. Kalau ternyata nih dibutuhkan pelatihan, ada ilmu baru, budget pelatihannya udah habis. Terus kemudian masih punya budget untuk kegiatan meeting di luar di luar kota lah katakan demikian. Itu tuh nggak bisa secara otomatis berpindah. Tapi kita harus menunggu sampai tahun anggaran berikutnya. Gitu. Jadi si ilmu yang baru yang sebetulnya wah kalau dapat pelatihan sekarang keren nih gitu kan. Harus menunggu. Memang ada ketidakfleksibelan di situ. Tapi ini adalah salah satu fungsi kontrol gitu ya. Itulah yang kenapa sih nggak boleh gitu ya? Karena mereka takut juga kalau mereka pindah anggaran itu menyalahi fungsi kontrol, menyalahi prinsip-prinsip pengaturan keuangan negara yang baik gitu. Tapi kalau boleh cerita nih, aku tuh punya concern satu gini. Di negara-negara maju itu hampir semua negaranya diam-diam aja, negaranya tidur lah gitu. Tapi karena asetnya berjalan, jadi negara itu dapat pemasukan. Oke. Nah, yang di Indonesia nih agak sedikit heran juga gitu ya, agak gemes juga. Kenapa? Karena Indonesia kan tanahnya banyak ya, pemerintah di mana-mana. Tapi ya nganggur aja gitu, nggak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Nah, ketika digali apa sih permasalahannya, ternyata itu ada satu paradigma di mana takut aja gitu si pengambil keputusan ini gitu untuk mengkerjasamakan aset-aset negara ini dengan pihak swasta. Kalau dia bangun sendiri, terus dia gunakan gedung ini untuk disewa ke swasta, dananya barangkali belum ada gitu ya pemerintah ya karena banyak sekali kebutuhannya. Tapi kalau kemudian ada swasta nih yang kemudian saya mau dong ada invest, kan tanah negara nih di daerah-daerah strategis nih. Tapi ya kosong aja gitu kan sekarang kan. Nah, giliran mau kerjasama sama swasta, ada ketakutan-ketakutan. Ada pandangan yang berpendapat bahwa kalau aset negara ini dikerjakan sama swasta, nantinya aset negara ini jadi hilang. Oke. Memang sih, kita harus belajar juga dari pengalaman masa lalu, dulu dari zaman-zaman orde-orde sebelumnya lah gitu ya. Hal ini terjadi beberapa kali dan kita tahu. Saat bekerja sama dengan swasta, jadi milik swasta? Iya. Oke. Ada sih yang hal seperti itu. Tapi kan ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dan kita sudah tahu masalahnya apa. Ya memang masalahnya dari awal
perjanjian di-create sedemikian rupa Oke. supaya negara loss kan gitu. Harusnya udah belajar. Betul. Dan yang sekarang udah nggak akan kayak gitu. Iya, harusnya kan sekarang tidak demikian kan. Tapi ada salah satu aturan yang memang harus dirubah juga sih. Kita punya Undang-Undang Agraria itu tahun 1960. 1960. Gila basi banget kan. Undang-undang Itu udah agraria tahun ngurusin berapa tuh? pertanahan by the way. Oh, Hmm. tanah-tanah. Iya. Nah, sekarang udah tahun segini nih, zaman modern masih aja memakai undang-undang yang itu. Jadi dari tahun 60 sampai sekarang aturan kita terkait pengelolaan tanah itu masih sama. pakai 60. Kan dunia udah berubah banget nih, orangnya juga udah tambah banyak banget. Iya, dulu juga belum ada BSD gitu-gitu ya. Mahal. Mahal ya, mahal. Iya. Iya, jadi kita itu sampai sekarang masih mengadopsi kepemilikan di mana misalnya nih satu wilayah tanah punya Ya. negara, ya udah tidak boleh ditumpangi tanah hak lain di atas tanah negara ini. Padahal misalnya zaman sekarang kan semua pembangunan tuh lebih vertikal ya, bikin Ke atas, ya. apartemen kan. Oke. Tanah-tanah yang lain itu kalau dia punya swasta ada HGB di bawahnya, di atasnya ada hak atas milik satuan rumah susun. Ya. Jadi setiap orang ini punya hak sekafling-kafling itu gitu kan. Dan ini bisa kita jaminkan KPA misalnya. Jadi orang bisa punya aset gitu. Nah, konsep seperti ini tidak diadopsi ketika itu tanah negara. Jadi tanah negara tuh kenapa diem aja, mangkrak aja gitu kan? Karena konsep kepemilikan haknya tadi tuh masih belum berubah. Tanah negara ya tanah negara aja sampai atas, Oke. nggak bisa dibagi kecil-kecil Oh. gitu. Tapi kalau misalnya MLI mau bikin kantor nih di atas tanah negara nggak bisa gitu Karena loh. milik negara. Milik negara, jadi suruh sampai atas sampai langit harus punya dia semua gitu loh, nggak bisa dikerja sama ini sama misalnya dibagi-bagi lantai 1 siapa, lantai 2 siapa tuh nggak bisa. Berarti lebih fleksibel swasta. Iya, dan Iya. mereka jadi dapat banyak passive income dari situ. Bisa nggak negara ini dikelola swasta? Oh, gitu. Iya, dan kan aneh ya sekarang negara nih katanya kan pemilik absolut tanah di Iya. Indonesia gitu kan. Tapi ternyata gedung-gedung pemerintahan beberapa malah sewa di kantor swasta. Oh, Kan lucu Jadi justru ya. kamu malah bisa nyewain ke negara malah. Dia mau bikin kantor apa, misalnya kementerian. negara nyewa ke swasta. Iya nyewa ke kita gitu, ke masyarakat, ke korporasi gitu. Padahal negara punya tanah yang bisa dibangun. True. Dan banyak di mana-mana. Apalagi mungkin kalau di Jakarta Oke. udah sedikit ya yang daerah strategis. Iya, iya. Di luar daerah deh. Biasanya tuh deket alun-alun Biasanya gitu kan. negara nyewa ke swasta gedung apa biasanya? Gedung apa ya? Ada beberapa kementerian. Coba jalan di Gatot Subroto, tengok ke kanan ke kiri di Gedung gedung-gedung. kementerian itu sewa ke swasta. Ya kalau judulnya gedungnya bukan departemen apa, tapi Oh. judulnya adalah misalnya menara apa, kan dia punya kantor di situ pasti dia sewa kan. Saya nggak kritik-kritik, nggak Kritik, ya. kritik. Cuma baru tahu gitu, ternyata negara sewa swasta, sedangkan tanah negara karena banyak. aturan 60 Anggur. tadi belum ada SCBD dulu 60. Jadi susah mungkin Iya. ya, nggak fleksibel ya. Iya. Aku tuh suka gemas aja gitu lihat katanya negara gimana caranya kita meningkatkan pendapatan gitu kan. Ya. Sedangkan kita punya nih di depan mata, cuman karena aturan yang tidak fleksibel tadi Nah, jadi ada yang mau merubah aturan itu nggak? ya beberapa kali sudah banyak. Jadi diskusi-diskusi gitu ya mengenai Masih diskusi tahapnya. Belum. tanah negara Kira-kira boleh 50 tahun lagi baru ada meetingnya. Ya, masih susah lah nih undang-undang agraria untuk berubah gitu. Karena banyak juga akademisi yang masih memberikan pendapatnya bahwa tanah negara itu absolut, jadi nggak boleh ditingkatkan Oke. gitu. Berarti memang. Padahal sangat nggak efisien ya. Maksudnya kalau kita lihat ya ada banyak ini nih passive income yang Betul, loss gitu ya. Maksudnya jadi ada potential income yang nggak kita tap. Iya, gitu. iya. Berarti lebih pinter orang Betawi berarti. Gimana tuh? Ada lahan-lahan kosong langsung bangun kontraan, biar ada passive income. Iya, Masa negara tidak. Nih. Oke. Iya. Tadi berarti anggaran-anggaran itu memang sudah ada aturannya. Nah, tapi ini saya sering dengar sih, tapi mastiin dong. Apakah benar misalnya nih anggaran negara tahun ini 100 juta. Kalau nggak habis, nanti tahun depan dikurangin. Makanya harus dihabisin. Yes. Soalnya saya sering lihat lomba-lomba stand up kan ya. Yang tiba-tiba nih BKKBN hadiahnya 50 juta. Duh. Kamu harus ikutan. Enggak, saya nggak ikutan waktu itu. Tapi maksudku, Kecil ya buat kamu. enggak itu justru dulu. Justru aku dulu. heran. Maksudnya, loh, waktu kamu ini BKKBN awal-awal kan ya? ngurus-ngurusin KB. Oh. Padahal di Madura banyak yang
masih belum ngerti KB. Kenapa mungkin lewat- duitnya buat lomba stand up? Lewat stand up itu kali harus ngajarin KB. Nggak bisa biasa kan temanya BKKBN, kagak. Di Madura masih banyak Oke. nikah di bawah umur. Itu berarti benar ya, ada soalnya kan nggak nyambung gitu, kenapa dihabisin 50 juta. Ya kalau mau bikin lomba ya 10 juta banyak kok yang ikut, 50 juta seakan-akan udahlah kasih aja 50 juta begitu. Iya, Berarti harus dihabisin tuh. Dua hal berarti pertanyaannya kira-kira. Tadi kalau posnya misalnya ini adalah kegiatan dengan masyarakat, ya 50 juta tadi, barangkali tadinya mungkin terbagi jadi 5 kali kegiatan, jadi 10 juta kali 5 kali. Tapi karena kebetulan mungkin pandemi nggak bisa ngadain kegiatan, atau mereka sibuk yang lain, akhirnya digabung jadi satu kali, hadiahnya lebih besar. Tapi permasalahannya bisa kita lihat harusnya kalau dengan demikian kan bisa digunakan untuk pos yang lain kan. Nah, flexibility itunya yang kita nggak punya sebenarnya. Kalau ternyata terlalu besar dong buat satu acara, ya udah uangnya diganti misalnya ganti buat pelatihan atau peremajaan gedung gitu. Nah, penggantian pos ini nih yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ada nggak kemungkinan suatu hari itu berubah? Maksudnya pergantian pos ini kan saya baru tahu. Maksudnya dana ini ya udah harus habis di sini, nggak bisa di switch. Iya. Ya itu sebenarnya fungsi kontrol juga sih. Jangan sampai nanti misalnya kalau semudah itu diganti gitu ya. Pendidikan dianggap tidak penting, ya udah dia ganti misalnya untuk jalan-jalan atau studi banding misalnya, which is itu boleh juga kan, studi banding, kan juga jadi salah kan, gitu. Jadi kita mau kasih loose juga takutnya nanti tidak dimanfaatkan benar, malah ada pos-pos yang tertinggal. Tapi kalau kita kasih rigid begitu tadi, tidak mudah berubah, ya jadinya seperti ini, terkesan ada pemborosan gitu. Cuman ada gini juga nih. Kalau negara tidak belanja, tidak pergi, katakan misalnya kunjungan ke Bali misalnya, bikin raker di situ, kan artinya tidak ada spending, tidak ada pengeluaran ekonomi kan, roda ekonomi juga tidak berjalan sih sebenarnya. Oh, jadi Gitu alasan pejabat-pejabat ke luar negeri, ke liburan-liburan atau kunjungan-kunjungan tuh biar roda berputar. Iya, Salah ada satunya begitunya ya. ada salah faktor ya. satu faktornya. Oke. Ya kadang-kadang kitanya juga mungkin misalnya ketika meledak beritanya negara buang uang segini buat ini, kita mikirnya kayak kenapa nggak buat ini aja, kenapa nggak buat ini aja? Ya ini kan harusnya dipropos duluan di depan dong. Gitu nggak bisa kayak hari ini mau ngeluarin duit, hari ini baru mikir kenapa nggak beli masker aja misalnya. Ini cancel lah tiketnya buat yang lain. Nggak bisa begitu ya? Ya maksudnya dari awal kita ikutan planningnya di awal di awal tahun, bukan hari ini viral, hari ini kita minta anggaran diganti gitu loh. Karena kan ini kan it's about planning ya, maksudnya ada perencanaan gitu loh. Ya, nah kalau anggota dewan yang keluar negeri itu studi banding. Studi banding kadang-kadang. Yang misalnya ke luar negeri biasanya kemana? Ke Amerika atau tergantung ya masing-masing. Semua komisi kan punya fokusnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya yang ke pertahanan ya udah kita cek yang paling punya bagus defense systemnya kemana. Ke Amerika barangkali masih cocok tuh. Yang jadi masalah barangkali adalah kalau perginya tuh satu rombongan harusnya mungkin 2-3 orang cukup. Ini perginya segambreng gitu ya. Nah, itu tuh mungkin terlihat tidak tepat sasaran. Atau itu harus diprotesinnya pas anggarannya dibikin ya. Betul. Kadang-kadang kita baru tahu juga pas ini ya sudah foto-foto ya. Sudah masuk Instagram baru tahu kita. Kok sekeluarga? Mungkin anggota dewan itu family man banget. Pada saat dibikinnya kita bisa lihat di mana sih? Saat bikin rapat anggaran sebelumnya, bisa. Ya, jadi kita betul selalu kalau kita mau ngomong banyak, komentar banyak, seperti anggota dewan yang kita punya ini di berbagai daerah, PSI kita sekarang udah punya 72 orang anggota. Seperti di DKI aja, kita kan selalu kritisi pada saat penyusunan anggaran. Misalnya beli LMI bond kok puluhan miliar gitu kan. Nah, di saat itulah. Tapi kalau nanti sudah diketok anggarannya dan dia belanja si pemerintah ini, udah nggak bisa salahin lagi. Salah. Mau dikritik juga. Ya udah nggak bisa. Udah teler kampung situ kan. Iya betul. Jadi itulah fungsinya lembaga legislatif ya. Sebanyak-banyaknya adalah memang mengkontrol budget yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, tapi kalau warga biasa bisa nggak interupsi itu? Misal kan kita nggak tahu ya kan ya. Ini orang-orang mau berangkat ke Amerika. Mas lagian saya juga sebenarnya jujur ngapain sih studi banding kan? Apa yang dibandingin? Apa mau lihat di sana tidur juga apa enggak? So kalau malam kan tidur. Iya. Kalau malam tidur. Gitu. Ada juga sih Ada sisi hal positifnya. yang Ada perlu hal ya. penting ya. Misalnya kita mau memperbaiki peremajaan sistem pertahanan.
Oh, Nah, iya. kita belajar sama dia dengan budget yang kita punya misalnya 100. Pembagiannya gimana sih? Yang mana sih yang lebih penting dulu? Oke. Misalnya ternyata harus beli tank dulu atau Oh. harus beli satelit dulu. Kita nggak tahu ya ilmu Iya, itu iya. ada di negara-negara maju. Nah, Oke. itu bisa juga sih Atau kalau sebenarnya. sekarang kayak misalnya untuk energi baru kan juga ada Iya. negara-negara lain yang udah Itu duluan penting, ya. penting, Mereka itu. udah duluan nih bikin. Jadi mungkin kita perlu studi banding sana untuk ngecek gimana sih instalasinya, proses distribusinya, Iya. mau mulai dari mana dulu, apakah dulu kota besar dulu, apa dari yang kecil dulu, apa gimana nih gitu. Mungkin dia ngajak keluarganya sekalian mendongeng gitu ke anak-anaknya. Untuk pelajaran untuk generasi berikutnya Ya, ya. siapa tahu anaknya mau jadi seperti bapaknya, gitu. Jadi jangan negatif thinking. Kalau anggota dewan ngajak keluarga, pertama dia family man. Yang kedua dia mau mengajar ke Ini generasi keluarganya dibayar negara apa dibayar sendiri? bisa. Kalau menurut Dea harusnya gimana Ini harusnya? nggak boleh dong ya. nggak Itu boleh. bukan beban buat keluarga. Nggak boleh dibayar Oke. negara maksudnya? Ya, nggak boleh dong dibayar iya. negara Jadi kalau harus, keluarganya. kalau bayar sendiri nggak apa-apa ya, ikutan jalan-jalan. Kan keluarganya bukan anggota dewan ya. Bukan Dianya anggota yang anggota dewan. ya. Tapi yang di aturan tunjangannya tuh tunjangan buat keluarga ada nggak sih? Atau maksudnya untuk keluarga ikut jalan-jalan juga? Atau tunjangannya buat anggota dewan Ya, doang? seharusnya sih nggak boleh karena harusnya untuk si pelaku. Si pelaku yang studi banding gitu kan ya? Atau kita gini, misalnya ada kayak conference di mana gitu, Ya. boleh ngajak tenaga ahli, Oke. sepanjang tenaga ahli, mungkin kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, tergantung sebesar apa summitnya, sebesar Ya. apa conference-nya. Gitu. Kecuali istrinya juga tenaga ahli. Iya betul. Bukan begitu. Jadi buat anggota dewan kalau mau ngajak keluarga, Itu dari mana itu ada yang begitu? Mungkin ya. mengusulkan gitu. Kalau Anda mau ngajak keluarga, pasti kan ahli semua di keluarganya gitu. Kalau istri Anda hanya instastory di sana ya kan. Atau kadang-kadang mungkin mikirnya gini, ya udahlah bedanya cuma segini doang. Kalau bayarin satu segini, bayarin Segini 5. doang kalau banyak orangnya. Iya, karena dia mikirnya satu. Cuma anak mungkin. istri tapi 30 orang. Iya, Oh. justru itu nggak ngelihat skalanya berapa nih ya kan. Iya, Kalau iya. jadi 30 keluarga jadi banyak nih nambahnya gitu. Nggak mungkin lah, tapi kalau negara mau bayarin keluarga, kayaknya nggak make sense ya. Iya makanya. Ya tapi kan itu dia, karena mungkin pikirannya kalau dia ngitung buat dirinya sendiri kan jadi kayak ya beda-bedanya tipis lah gitu. Tapi kalau diskalain jadi bukan cuma 30 keluarga ya, tapi juga berapa kali dalam setahun. Iya. Kan jadi Yang aku tahu kelihatan persis ya, gedenya. di KPK itu, kan kita kalau sekamar bayar sendiri atau berdua kan nggak beda ya. Ya, Tapi di KPK itu benar-benar diaturin. diatur nggak boleh. Kita bawa keluarga yang walaupun sekamar, nanti misalnya di sananya ya tiketnya dibayar sendiri Iya. atau transportasinya bayar sendiri gitu. Tapi sharing kamar, which is kamarnya harganya sama gitu, itu tetap nggak boleh. Oke. Berarti kalau ikut aturan ini kan lebih ketat lagi. Terus ya gimana Oh, tapi ngetrack? berarti ada banyak pelanggaran peraturan dong ya, maksudnya yang diketahui publik juga ya. Kayak gitu ada ini nggak sih, ada konsekuensinya, maksudnya lanjutannya apa nih setelah? Harusnya ada ya. Paling viral Mereka kan doang di punya Instagram. Badan kehormatan juga kan sebenarnya yang untuk mengatur demikian. Tinggal sekarang Dewan Kehormatannya jalan apa enggak itu it's a different story sih. Soalnya kita kan sepertinya hal-hal kayak gitu tuh baru ditindaklanjuti kalau rame. Oh lihat nih, ini begini nih, ini mewah-mewahan. Baru rame. Dan kita nggak tahu itu ada tindak lanjutnya apa enggak gitu. Yang jelas viral doang. Maksud gini, yang viral aja belum tentu ditindaklanjuti. Apakah apalagi yang nggak viral gitu. Saya tidak menuduh anggota Dewan Indonesia ini di Tapi aku Wakanda. rasa, Paraguay. tapi mungkin begini juga ya, harusnya nih ke depannya udah semakin banyak lagi orang yang lebih hati-hati, tidak mungkin begitu. Karena ya itu once sudah sekali viral pasti takut dong, malu kan. Jadi untuk ke depannya mereka nggak berani tuh. Jadi kontrol sosial lah di luar zaman seperti ini. Berarti bagus juga ya, sebenarnya. maksudnya netizen Bagus. nih ada. Ya sebenarnya dibilang mereka kapok sih kalau mereka barternya ke Hawaii atau ke Amerika. Mungkin worth it ya? Nggak apa-apa lah dihujat. Mungkin worth it. Ya cukup sih. Udah Oke. dapat pelajaran. Ya, banyak ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengelolaan anggaran dan aset negara. Mungkin dari Dea ada closing dikit. Boleh. Ya itu aku pengennya Indonesia itu punya passive income gitu ya. Oke. Negara tuh nggak usah pusing-pusing lah datangin devisa gimana-gimana. Kita punya aset, punya tanah di beberapa daerah yang harusnya tuh bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta misalnya, bentuknya mau BOT gitu ya, build on transfer atau nanti sewa atau apapun juga. Kalau aturannya mau dirubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman, itu bisa dimanfaatkan, Indonesia bisa dapat banyak-banyak income, so sayang sekali kalau itu nggak dipakai. Dan nantinya kalau udah dapat income, jangan lupa pengelolaan juga. Iya.
Nanti Udah income-nya banyak buat jalan-jalan. makin banyak income-nya, makin banyak keluarga yang diajak. Somehow. Jangan seperti itu. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di episode politisi berikutnya.